Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Permata dengan nomor induk mahasiswa 220501010156 dari Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana, Sarjana Sastra, Magister Ilmu Komunikasi. Untuk soal yang pertama, secara umum, komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk penyampaian pesan atau informasi antara komunikator dengan komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Contohnya, percakapan antara dosen dengan mahasiswa mengenai petunjuk dari langkah-langkah pengerjaan tugas yang akan diberikan oleh dosen. Kemudian untuk soal yang kedua, pengertian pesan nonverbal yaitu penyampaian sebuah informasi atau pesan tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa lisan seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan mata. Fungsi dari pesan nonverbal yang pertama, repeating, mengulang kembali pesan-pesan yang disampaikan. Contohnya, menganggukkan kepala ketika menyatakan iya atau menggelengkan kepala ketika menyatakan tidak. Yang kedua, substituting, menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya, menggoyangkan telapak tangan ke depan sebagai pengganti kata sini. Yang ketiga, contradicting, menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan non-verbal. Contohnya, ketika kakak dimintai pendapat tentang mainan yang baru dibeli oleh sang adik, tetapi kakak tetap sibuk dengan HP-nya sendiri. Yang keempat ada complementing, melengkapi pesan maupun makna dari komunikasi non-verbal. Contohnya, melambaikan tangan saat menyatakan selamat jalan. Yang kelima dan terakhir ada accenting, menebalkan atau memperjelas dari pesan verbal. Contohnya ketika seorang murid merapikan bukunya yang membuat sadar seorang guru bahwa menandakan jam pelajaran sudah selesai atau berakhir. Pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa tetap memiliki pengaruh terhadap komunikasi yang terjadi. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh, ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya dari kelebihan yaitu dapat membuat fleksibilitas terhadap waktu dan tempat, jadi mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan di mana saja. Lalu, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan secara mandiri, belajar untuk manajemen waktu, dan bertanggung jawab terhadap perkuliahannya. Kemudian, kekurangan dari PJJ ini, selain adanya gangguan teknisi dari jaringan internet, terkadang komunikasi yang terjadi kurang efektif karena kesalahpahaman dari kata-kata yang disampaikan yang dapat mempengaruhi dalam penerimaan sebuah isi pesan atau makna antara dosen dengan mahasiswanya. Karena komunikasi dilakukan dengan hanya melihat atau mendengar dari layar laptop atau HP saja. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunikasi yang baik dan efektif? Yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah oleh dua orang atau lebih dengan memberikan respon, feedback atau timbal balik untuk meminimalisir dari kesalahpahaman yang terjadi atas penyampaian pesan atau makna itu sendiri. Kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif sepanjang waktu, kapanpun dan dimanapun. Karena
dapat menjalin sebuah hubungan yang sehat, menyampaikan informasi dengan jelas, dapat mencegah kesalahpahaman, dan dapat membangun kepercayaan di antara individu atau kelompok. Salah satu tantangan terberat dari komunikasi yang baik dan efektif adalah memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami dengan benar dan baik oleh komunikator atau penerima pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan yang sehat, mendengarkan dengan baik, dan memperhatikan konteks dari isi pesan yang disampaikan. Sekian dari jawaban untuk ujian tengah semester saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.